Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chenan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tidak bisa berspekulasi apakah itu baik atau buruk untuk Dan Taixuan. Dua bola mata seukuran rumah, dengan atmosfer yang berlawanan, berputar di sekitar Dan Taixuan terus-menerus. Cahaya berwarna-warni terhubung antara Dan Taixuan dan patung pintar. Mereka kewalahan oleh Xia Guang, seolah-olah mereka telah membentuk koneksi khusus. Ledakan. Bola mata besar yang mewakili kehancuran tiba-tiba berubah warna, dan putih mata dengan cepat berubah menjadi hitam. Pada akhirnya, bola besar itu hitam seperti tinta, melayang di udara seperti lubang hitam, dan napas kematian yang tak berujung meresap. Adegan berbagai bencana bahkan lebih itu muncul seolah-olah itu akan jatuh ke bumi kapan saja. Adegan menjadi sangat jahat, Chen Nan cemas, tetapi ia tidak dapat menembak, ia tidak pandai mengganggu peluang Dan Taixuan untuk menjadi baik atau buruk kali ini. Tiba-tiba, mata seperti lubang hitam membesar dalam sekejap, dan ukuran rumah dengan cepat berubah menjadi ukuran seperti bukit, dan kemudian memenuhi seluruh istana bawah tanah. Pada saat ini, istana bawah tanah yang mulia menjadi gelap dan bertinta, dan seluruh jurang bawah tanah dalam kegelapan mutlak. Bahkan mata surgawi tidak bisa melewati cahaya jahat dan mengerikan, dan Chen Nan tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Perubahan apa yang terjadi? Dia didorong keluar dari istana bawah tanah oleh kekuatan yang menghancurkan nama keluarganya, dan dia berada di tepi jurang bawah tanah, dan ditinggalkan di sana jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Nan tidak bisa lagi duduk diam, dan Eye of Destruction begitu kuat, dia merasa situasinya agak buruk, dan dia tidak ragu untuk mengganggu semacam transformasi yang mungkin dilakukan Dan Taixuan. Tetapi pada saat ini, nafas kehidupan yang tak berujung tiba-tiba menyebar, lampu hijau yang indah naik dalam kegelapan yang tak berujung, bola mata besar, naik seperti matahari di malam hari. Namun, ini adalah matahari hijau, mata langit, yang mewakili harapan hidup, telah berubah warna, dan seluruh tubuhnya sangat hijau. Selain itu, ia tumbuh dengan cepat, napas kehidupan yang tak berujung, lebih intens, dan secara bertahap mencairkan napas kematian. Selain itu, sinarnya semakin intens, dan akhirnya orang yang lampu hijau menyala tidak bisa membuka matanya. Pada akhirnya, kecemerlangan hijau dan kegelapan tak berujung tampaknya dinetralkan, jurang bawah tanah suram, tidak lagi horor dan cahaya, dan tidak lagi menyilaukan. Akhirnya, dua mata besar yang melayang di bumi istana menempati hampir semua ruang, satu gelap dan satu hijau. Selain itu, nafas kehancuran yang mengerikan dan nafas kehidupan yang tak berujung secara bertahap menghilang. Justru karena alasan inilah Chen Nan mengambil tangannya pada saat yang kritis, jika tidak mungkin akan ada tabrakan besar di istana bawah tanah. Cahaya warna-warni muncul lagi, disertai dengan suara porselen yang berderak. Patung wanita yang seperti mimpi di tengah istana bawah tanah hancur menjadi cahaya berwarna-warni dan menghilang ke tubuh Dan Taixuan. Pada saat ini, Dan Taixuan tiba-tiba menghilang dalam sekejap, memberikan perasaan yang sangat tidak nyata bahwa sepertinya dia akan mengambil angin. Ini adalah perasaan misterius dan misterius. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Pada saat ini, semangat seluruh orang telah diangkat ke keadaan misterius, dan dia menjadi lebih gesit. Dan Taixuan, apa kamu baik-baik saja? Chen Nan bertanya dari kejauhan. Dia siap bertarung, jika lawannya berubah menjadi Seven Wonders yang asli, maka pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Pada saat yang sama, dia juga khawatir, tidak tahu bagaimana kedua mata surga itu memengaruhi wanita itu. Aku baik-baik saja. Tubuh Dan Taixuan bersinar, dan dia perlahan membuka matanya, mentransmisikan dua lampu mimpi. Temperamennya telah banyak berubah. Pada saat ini, dia lebih tenang dan tenang daripada sebelumnya, penuh percaya diri. Tujuh keajaiban surga pada waktu itu menemukan mata surga, ini adalah esensi surga, mata kiri mewakili kehancuran, dan mata kanan mewakili kelahiran kembali, sepenuhnya disempurnakan oleh tujuh keajaiban. Ini dipersiapkan secara khusus untuk dirinya sendiri, dia untuk memerintah enam alam, dia harus memimpin enam cara. Ini adalah harta yang telah dia tinggalkan untuk tujuh inkarnasi surgawi besar. Petik 2. Dan Taixuan dengan tenang mengatakan bahwa dia sangat tenang dan tenang, dia terlihat sangat berbeda dari biasanya, dan sekarang dia telah menjadi dewi yang tak terduga. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Chen Nan memandangnya dengan curiga. Tidak apa-apa, pertama-tama kamu lepaskan, mewakili murid ganda dari kehancuran dan kelahiran kembali, akan menjadi murid ganda dari tujuh keajaiban. Saya tidak tahu mengapa, Chen Nan selalu merasa bahwa dia telah mengalami semacam perubahan, menjadi tidak terjangkau, dan menjadi lebih suci dan mulia. Namun, ia percaya bahwa tidak ada kecelakaan buruk yang terjadi, dan mundur ke belakang lagi sesuai kata-kata. Boom! Ada gemuruh guntur di istana bawah tanah, dan mata kehancuran dan kelahiran kembali tiba-tiba menjadi lebih kecil, meledak menjadi fluktuasi energi yang sangat mengerikan, dan kemudian berubah menjadi ukuran mata biasa, mengembalikan warna aslinya, dua lampu menyala dalam sekejap, dua bola mata benar-benar bergabung ke mata Dan Taixuan. Ini sungguh menakjubkan. Chen Nanjing segera bergegas dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, tidak akan terjadi kecelakaan. Dan Taixuan berkata dengan samar, semua tanda tentang langit telah dihapus, dan sekarang itu akan selalu menjadi mataku. Mata kiri menghancurkan segalanya, dan mata kanan meregenerasi segalanya. Petik 2. Kamu. Chen Nan sedikit terdiam. Hehe. Dan Taixuan tersenyum tipis, berkata, kamu tidak perlu khawatir sama sekali, aku tidak akan menjadi yang kedua di langit.
7 Dewa Langit pada masa itu hanya menemukan yang langka ini hanya untuk membuat diri mereka lebih kuat di masa depan material. Ketika suatu hari, aku akan sepenuhnya mengendalikan kekuatan mataku, dan mataku akan memiliki kekuatan hidup dan mati yang sebanding dengan langit, tetapi aku tidak akan seperti dia, aku hanya diriku sendiri. Kekuatanku tidak memiliki batas. Petik 2. Di istana, cahaya terus berkedip, dan akhirnya hanya cahaya lembut yang tersisa, dan Taixuan perlahan berbalik. Pada saat ini, matanya seterang batu permata hitam dan sedalam air laut, membuat orang mustahil untuk melihat menembus. Dia menjadi lebih berdebu dan tinggi. Meskipun berdiri dengan tenang di depan Chen Nan merasakan perasaan yang tidak bisa dicapai, seolah-olah dia adalah anak manusia di tanah, tetapi Taixuan meninggal, semakin jauh perih. Sejak memasuki ranah surga, Chen Nan belum merasakan hal ini sejak lama, dan tidak ada wanita yang bisa membuatnya begitu terkejut dan terganggu. Chen Nan menghela nafas. Perubahanmu sangat besar. Orang akan selalu berubah. Dia mendengar Taixuan mengatakan bahwa jika itu sebelumnya, Chen Nan akan mencibir dan merasa bahwa pihak lain berpura-pura mendalam, tetapi pada saat ini dia memiliki perasaan panik, tetapi untungnya dia tidak merasa berbahaya. Ayo pergi dari sini. Tianyan dan Taixuan terbang keluar dari istana bawah tanah, dan kemudian melirik ke belakang. Penghancuran mata kiri melirik, dan seluruh istana hancur dalam suara gemuruh. Chen Nan merasa canggung dan berkata, apa yang kamu lakukan? Istana bawah tanah tidak lagi diperlukan, biarkan benar-benar menghilang. Chen Nan diam, dengan Taixuan bergegas keluar dari jurang, dan kemudian Taixuan melihat ke belakang lagi, cahaya kehancuran menyapu, batu-batu yang tak berujung pecah, dan dengan gemuruh-gemuruh, jurang runtuh, dan tak berujung debu telah menjadi lubang raksasa di udara terbuka. Ah, ayah, apakah kamu bergegas keluar? Ruang kosong seperti boneka porselen sedang memikirkan wajah sedih, tidak ingin mereka berdua bergegas, dan segera bergegas dengan alis dan tersenyum, berkata, anakmu yang paling manis dan berbakti, aku berusaha menyelamatkanmu. Ibu muda yang cantik, aku akan mengalahkanmu kembali. Petik 2. Si lelaki kecil berlari ke sisi Taixuan, tetapi terhalang oleh lengan putih, sosoknya yang kosong stagnan, dan kemudian dia tertawa dan berkata, ibu yang paling cantik tidak perlu anak bakti anak itu cepat dan laporkan pesan ke ibu cantik pertama. Saya ingin menyelamatkan Anda, tetapi saya menemukan seseorang di dekat saya ketika saya sedang berusaha mencari jalan. Petik 2. Apa? Chen Nan terkejut dan berkata, siapa itu, di mana? Di daerah berbatu yang sepi ini, sangat jarang menunjukkan sosok manusia. Dan Taixuan juga menunjukkan perhatian. Itu orang tua yang menginginkan makanan, di sana. Kongkong menunjuk ke jalan hutan yang semrawut di kejauhan. Chen Nan memimpin untuk terbang, dan Taixuan serta Yi juga mengikuti. Pria tua berambut putih yang reyot, terbaring tak bergerak di hutan batu, dengan lipatan kulit seperti kulit jeruk yang layu, seluruh orang itu tampak tua. Ah, Chen Nan terkejut, dan berkata, bagaimana bisa? Ternyata menjadi penjaga kebun binatang tua. Dia tidak punya alasan untuk terkejut. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku tidak berharap bertemu lagi, akan seperti ini. Maha kuasa penjaga makam tua yang mengaku tidak bisa mati, napasnya kacau, tidak sadar, dan pakaiannya rusak dan ceroboh. Apa yang terjadi? Chen Nan terbang dengan tergesa-gesa, sangat bersemangat, dan akhirnya melihat seorang kenalan di dunia yang aneh ini. Senior, ada apa denganmu? Ayah, apakah kamu kenal dia? Mata kosong yang berkedip, berkata, makanan tua ini hanya menipu saya untuk makan. Mengerikan. Chen Nan mengerti bahwa penjaga kuburan tua pasti telah menemui beberapa hal yang tak terbayangkan, kalau tidak, dia akan sangat malu seperti yang disebut mayat tua. Senior, kamu bangun. Chen Nan terus-menerus mengirim energi ke tubuhnya. Setelah waktu yang lama, penjaga tua makam itu bangun dan melihat momen Chen Nan, berteriak, aku akhirnya melarikan diri, akhirnya aku melarikan diri. Aku akhirnya melarikan diri, haha. Si penjaga kubur tua itu tertawa liar, lalu sebuah telapak tangan tipis keluar, dan ruang itu langsung dilubangi, dan telapak tangan seperti cakar ayam mencapai ke harta karun yang kosong. Di surga dan di bumi, mengambil banyak makanan dan menariknya keluar, lalu menelan dan berteriak, enak, enak. Saya belum punya apa-apa selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu seperti apa rasanya makanan itu. Wow, aku selalu meminta makanan, kamu mencuri makananku lagi. Chen Nan melihat orang tua yang menonton makam seperti ini, dan benar-benar ada perasaan menangis dan tertawa. Pada saat itu, guru Tianji yang terkenal, yang mengaku sudah tua dan mati, banyak lelaki tua yang kuat mati, hanya dia selamat dengan baik, dan tidak menderita bahaya apapun, sekarang terlihat seperti ini. Bocah itu melihatmu lagi, aku sangat senang. Pria tua di makam itu membingungkan Chen Nandao sambil makan. Lalu dia menoleh ke belakang dan memandang ke arah Kongkong, rambutmu sedikit siapa, cukup 1 tahun. Jika kamu tidak tinggal di rumah dengan jujur, bagaimana kamu bisa berkeliaran? Wow, kamu terlalu buruk untuk makanan lama, ambilkan sesuatu untuk dimakan, dan ganti topik untuk menyalahkanku. Void kosong mengerutkan hidung kecilnya, dan mencibir pada lelaki tua itu. Hei, penjaga makam tua itu tidak merasa malu, tetapi malah tertawa, menoleh ke Chen Nan, dan berkata, itu bukan orang kecil di keluargamu, ya, itu pintar. Pria tua di Chen Nan yang menjaga makam itu datang perlahan-lahan, dan tidak lagi selemah fangkai. Dia berkata, apa yang terjadi pada senior? Bagaimana bisa begitu memalukan? Apa yang salah?
Apakah mudah untuk orang tua saya? Berbicara tentang ini, orang tua di kuburan benar-benar menginginkan ingus dan air mata. Dao, untuk melarikan diri dari dunia ketiga dari tempat sialan ini, aku telah mencoba segalanya, karena aku telah memiliki pengalaman melarikan diri dari dalam. Kali ini, untuk mempersingkat waktu, orang tuaku, yang adalah paman kedua dari langit, hampir mati. Saya terlalu lama. Kali ini saya hampir menutup telepon dan hampir menghilang. Saya akhirnya keluar. Haha. Saya akhirnya melarikan diri dari dunia ketiga. Petik 2. Ini, senior masih dunia ketiga, kata Chen Nan. Aku sudah bertemu denganmu dan kamu, ini dunia ketiga. Jangan goda pria tuaku. Pria tua di kuburan itu melotot. Lao Yaofan, ini realem ketiga, kita baru saja masuk. Kong Kong menatap lelaki tua itu. Omong kosong, biar kukatakan ini dunia ketiga. Aku terburu-buru bersamamu. Tiga Cenan terdiam, dan orang tua itu tampaknya sangat menderita di dunia ketiga, dan tidak lagi terstimulasi. Pria tua di makam itu memandang sekeliling untuk sementara waktu, dan kemudian melolong, wow, itu sepertinya bukan dunia manusia. Dia dulu senang tidak peduli apa yang dulu dia lakukan. Semuanya tergesa-gesa. Pria tua di makam sangat berbeda sekarang. Tunggu, dia tiba-tiba berjuang untuk berdiri, berseru, aku merasakan napas alternatif, tampaknya, sebelum langit terbuka, sisa-sisa sebelum kehancuran besar. Senior, apa yang kamu bicarakan? Chen Nan menatapnya dengan ragu. Dan Taixuan tenang dari awal hingga akhir. Mereka memperhatikan mereka dengan tenang. Ya Tuhan, aku tidak akan beruntung, ini mungkin ruang yang tersisa sebelum jeda besar, ini bukan berarti dunia ketiga. Orang tua di makam itu tampak terkejut, tidak ada yang salah. Aku pernah mendengarnya, ada ruang terfragmentasi yang aneh, terjepit di antara 6 alam, yang hanya bisa dimasukkan secara tidak sengaja. Petik 2. Mendengar ini, Chen Nan tidak bisa memastikan bahwa ini adalah dunia ketiga, setelah semua, orang tua itu ada di sana 2 kali. Tidak mungkin mengakui kesalahan, pada saat ini. Chen Nan teringat kecemerlangan misterius yang muncul ketika ruang yang rusak memasuki dunia ketiga. Mungkin, lampu-lampu ini mengubah posisi mereka dan lintasan tidak terlihat. Hei, pria tua di makam itu tertawa, terlihat berbahaya. Dao, ini juga sebuah kesempatan. Mari kita buat keberuntungan kita, mungkin kita akan mendapatkan beberapa harta tabu sebelum kehancuran besar. Chen Nan terdiam. Pria tua itu terlalu tebal. Hanya sedikit terlalu bersemangat. Dia akan segera mencari harta karun dalam sekejap. Setelah beberapa hari di rumah lelaki tua saya, alam ketiga benar-benar bukan tempat untuk tinggal. Saya perlu mengembalikan vitalitas saya, kata lelaki tua di makam, duduk bersila di tanah dan kemudian tidak bergerak. Langit yang tak berujung dan vitalitas bumi, seperti aliran laut ke laut, berkumpul di sini, menyatu menjadi sungai berwujud di udara, dan sangat megah dari jauh, seperti sungai menderu deras. Setelah 1 bulan penuh, para veteran makam bangun dan Chen Nan membuka mata mereka dari ladang budidaya. Orang tua di makam terlihat energi. Orang tua ini memiliki beberapa keterampilan. Sebelumnya, dia hanya menghabiskan kekuatan tubuh, dan orang itu sendiri belum terluka sama sekali. Ini benar-benar tak terduga. Haha pulih, orang tuaku sangat bahagia. Orang tua di makam berkata kepada Chen Nan, aku hanya memperhatikan bocah yang bau sekarang, kamu benar-benar naik ke pangkat orang kuat sungguhan, yang di luar dugaanku. Dia menoleh lagi dan memandang Dan Taixuan berkata, dan gadis kecil ini tidak buruk, kekuatannya sangat kuat, dan yang paling penting, ada potensi yang tidak bisa kulihat. Mengapa kamu tidak berbicara tentang aku? Xiao Kongkong mengeluh dengan tidak puas. Hei, bukankah bendung membasahi tempat tidur? Wow haha. Lelaki tua di makam itu tertawa dan sangat bahagia. Apa-apaan ini? Kakakmu yang busuk, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan, dan berani menertawakanku. Aku belum selesai denganmu. Gigi-gigi kosong itu menyeringai. Chen Nan berkata, senior, Anda baru saja keluar dari dunia ketiga, tolong ceritakan tentang situasi di dalam, dan bagaimana saya bisa masuk, saya tampaknya telah memasuki kesalahpahaman. Situasi. Hei, diperkirakan itu terbalik. Segera setelah aku memasuki sisa-sisa iblis dunia ketiga, tampaknya telah bekerja dengan leluhur dan leluhur luar angkasa pada waktu itu. Sepertinya situasinya tidak terbatas, dan orang-orang lain yang memasuki pertempuran. Petik 2. Ah, begitulah. Bagaimana denganmu, senior? Tentu saja aku tidak peduli, jangan melihat keadaan iblis, yang akan mati pada akhirnya siapapun yang mati. Aku yakin seseorang akan menjadi pria gemuk. Tetua saya tidak ikut bersenang-senang, mereka melakukan apapun yang mereka suka lakukan di samsara. Reinkarnasi, saya tidak berbaur. Saya langsung mencari celah besar di ruang rahasia dan menemukan cara untuk melarikan diri kembali ke dunia manusia. Petik 2. Orang tua ini benar-benar orang yang paling licin. Anak laki-laki, apakah kamu ingin memasuki dunia ketiga? Kamu memiliki masalah. Pergi ke sana adalah murni menyiksa dirimu sendiri. Itu bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Pria tua di kuburan itu tidak pernah ingin menyebutkan realem ketiga. Mengapa kamu mengatakan ini? Chen Nan bertanya dengan bingung. Alam ketiga adalah tempat paling mengerikan di 6 alam. Sejak zaman kuno, Orde Surgawi telah diasingkan ke tanah. Ketipisan vitalitas di dalamnya sangat keterlaluan. Ini benar-benar tidak seperti dunia. Ini hanya seperti api penyucian. Anda tidak bisa mencapai kehidupan apapun. Tanah yang menyeramkan ini tak terhitung banyaknya.
10 master surgawi masuk dan bagus untuk berakhir dengan 3 hidup. Itu sama sekali tidak cocok bagi orang untuk berlatih di dalam. Petik 2. Dalam hal ini, mengapa mereka masih masuk? Chen Nan bingung. Karena kejahatan, ada beberapa orang yang sangat istimewa dan hal-hal yang disegel di dalamnya. Mereka pasti mencari tabu tertentu untuk memperbaiki reinkarnasi. Atau mereka ingin membuka segel-segel beberapa orang jahat besar. Ternyata kamu bisa mendengar senior di dalam tentang pertempuran ayahku. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika kita masuk, perang tubuh iblis telah hilang. Adapun perang ilahi, bagaimana saya bisa bertemu dengannya? Ini sangat besar, ini di luar imajinasi. Dan, saya hanya berjalan pergi, tidak saya mungkin bertemu dengannya. Oke, katakan padaku apa yang telah berubah di dunia manusia selama bertahun-tahun. Petik 2. Chen Nan datang satu persatu, dan penjaga kubur tua itu mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mendengar bahwa ada seorang pemuda misterius yang bersembunyi di kuburan Dewa Setan, lelaki tua itu mengutuk bajingan. Aku hampir menipu ayahku. Aku selalu merasa di sana seseorang. Itu pasti bersembunyi di bagian terdalam leluhur itu. Petik 2. Setelah Chen Nan mengatakan tentang melintasi zaman dahulu dan perang Guang Yuan, lelaki tua di makam itu menghela nafas untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, waktu berlalu dengan cepat. Saya tidak ingin era legendaris kembalinya para dewa kuno yang akan datang, tetapi bagaimanapun juga itu hanya legenda. Saya tidak tahu bahwa bisakah mereka benar-benar kembali. Ini telepon dari saudaraku. Tiba-tiba Kongkong berseru, kakak sepertinya dalam bahaya. Petik 2. Chen Nan terkejut. Dia percaya kesadaran spiritual pria kecil itu, dan pada saat yang sama dia sedikit bingung. Mengapa pria kecil itu bisa begitu sensitif, dan merasakannya di hadapannya? Terakhir kali saya menemukan Dan Taixuan adalah karena ibu dan putranya bersama. Apa kali ini? Apakah karena mereka semua adalah karakter sebelum kehancuran? Kakak dan adikku memiliki kunci kehidupan yang sama. Satu orang dalam bahaya, dan semua orang dapat merasakan bahwa ibu yang cantik yang membiarkan kedua leluhur memperhalusnya untuk kita, sehingga kita harus saling menjaga satu sama lain bila memungkinkan. Sepertinya Chen Nan bingung. Chen Nan tahu bahwa ibu cantik di mulutnya adalah Mengkeer. Dia tidak bisa menahan rasa malu, karena seorang ayah tidak mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang ibu. Pergi. Chen Nan membiarkan Kongkong memimpin jalan dan dengan cepat bergegas ke timur. Dan Taixuan tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti. Halo, tunggu ayahku. Pria tua di makam itu berteriak dan mengikuti. Bergerak maju dengan kecepatan cepat, saya segera menemukan bahwa di ujung Sky yang jauh, sesosok kecil, berlumuran darah, berjuang untuk hidupnya dalam darah, itu adalah Long Er. Lawannya adalah sosok cendekiawan berkulit putih, dan dia adalah Raja Dunia kelima Demeng. Melihat banyak luka mengerikan muncul di tubuh kecil Longer, mata Chen Nan tiba-tiba berdiri dan berteriak, Demeng kamu sudah mati. Usus Demeng hampir biru. Dia berpikir bahwa dia akan membunuh Longer tanpa menyadarinya. Dia tidak mengharapkan kemunculan Sasing yang tiba-tiba. Hei, salah paham, salah paham. Demeng Pi menjelaskan sambil tersenyum, aku sedang ujian untuk penanaman keponakan yang lebih lama, kita tidak benar-benar langsung. Long Er menyeringai. Ini kesalahpahaman. Saya bekerja sangat keras untuk melarikan diri dari dunia keenam yang bergejolak, dan ingin kembali ke dunia manusia, dan bahkan memasuki ruang yang tidak dapat dijelaskan ini. Demeng mendapati dirinya tidak dapat menjelaskan, kemarahan Chen Nan semakin kuat, tidak peduli bagaimana dijelaskan, tidak mungkin untuk mengubah niat membunuh pihak lain. Dia lari dan ingin melarikan diri dari sini. Namun, di sini adalah 3 master tingkat atas, bagaimana dia bisa lolos? Chen Nan memegang tombak Fang Tianhua, yang tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, di tangannya dan pergi. Demeng mundur tanpa perlawanan dan bergegas menuju Dan Taixuan dalam pengetahuan lokalnya, bahkan jika Dan Taixuan berkultivasi sebagai terobosan, itu hanya antara Kaisar Suci dan Tianji Junior. Siapapun tahu bahwa Dan Taixuan belum bergerak sedikit pun, dan mata kirinya, yang mewakili kehancuran, memancarkan cahaya yang mengerikan, yang langsung memotong keterampilan 1000 tahunnya. Ah, teriak De tiba-tiba. Cepat mengubah arah dan bergegas menuju Gravekeeper tua. Pria tua di makam itu tampak lemah dan tidak bisa menahan angin, bergoyang ketika Demeng mendekati tanah, tetapi akhirnya menendang dengan tiba-tiba, menendang langsung ke pantat Demeng, menyebabkan dia berguling kembali ke lapangan pusat. Taring Demeng menyeringai dan merasa tubuhnya tampak pecah-pecah. Dia diam-diam menangis. Dan Taixuan adalah seorang wanita dari 7 tubuh surgawi, dan dia memiliki tahayul yang jahat dan aneh, tetapi dari mana lelaki tua itu berasal? Kenapa begitu mengerikan? Bagaimana kita mendamaikan Chen Nan? Kali ini aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf, dan aku berjanji bahwa hal-hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Demeng tahu bahwa dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia benar-benar tidak akan dapat bersaing dengan 3 tuan surga di depannya. Memohon belas kasihan, pergi ke rekonsiliasi ibumu. Chen Nan benar-benar marah. Ini bukan pertama kalinya Demeng melakukan tembakan Yin. Sebelumnya, karena ancaman Chu Xiangyu dan yang lainnya, ia harus mentolerir dan bergabung satu sama lain tanpa merobek wajah terakhir. Sekarang, Chu Xiangyu tidak akan menembaknya untuk saat ini, dia masih memiliki kekhawatiran. Demeng, kamu mati. Teriak Chen Nan, dan menembak pada saat yang sama dengan penjaga makam tua dan Dan Taixuan. Bagaimana Ren Demeng bisa menyingkirkannya? Apa? Ini bukan lagi perang, bisa dikatakan sebagai pembantaian sepihak.
Demeng pertama kali dipecah menjadi dua bagian oleh Chen Nan. Kemudian dia hancur berkeping-keping oleh kehancuran dan Taixuan. Tepat setelah mengatur ulang tubuhnya, dia ditendang kembali ke tengah lapangan oleh orang tua yang adalah penjaga makam. Saudaraku, aku akan membalutmu. Kongkong, kentut kuda kecil ini, berlari ke Long Erdi, dan harus mengatakan bahwa bocah lelaki yang berusia kurang dari setahun ini tahu bagaimana cara menyenangkan orang. Chen Nan, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Demeng cemas dan berteriak dengan panik, jika kamu membunuhku, kamu juga mati. Tidakkah kamu tahu bahwa Heiki masih hidup di alam keenam? Apakah kamu tidak tahu bahwa Chu Xiangyu membiarkanmu pergi untuk sementara waktu? Kita masih perlu bekerja sama di masa depan. Petik 2. Persetan ibumu, Engah. Jawabannya adalah pisau tombak lukisan Fang Tian yang tajam. Demeng dibagi menjadi dua bagian, dan kali ini Chen Nan langsung menghantam jiwanya. Chen Nan, kamu benar-benar membunuhku. Demeng panik, omong kosong. Apa menurutmu aku bisa membunuh anjing itu? Kami akan menghitung akun baru dan lama bersama-sama kali ini, dan membiarkanmu hidup lagi. Aku akan mati secara langsung. Chen Nan menunjukkan niat membunuh, dan alisnya sudah diatur. Demeng telah bertarung melawan Kongkong dan Yi terakhir kali, tetapi kali ini ia benar-benar ingin memberikan tangan beracun yang lebih lama, dan kemudian membiarkannya hidup untuk waktu yang lama. Pada saat ini, lelaki tua di kuburan berbisik kepada Chen Nan dengan pelan, kamu anak laki-laki, menantu perempuanmu tidak mudah. Bagaimana menurutku dia mewarisi surga? Aku benar-benar tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Chen Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, cahaya kehancuran oleh dan Taixuan menghancurkan sebagian kecil jiwa Demeng secara langsung. Chen Nan bergegas, dia harus mengangkut kekuatan pamungkasnya, benar-benar menghancurkan Demeng. Orang tua di makam itu berteriak, ada cara yang lebih baik untuk berurusan dengan orang-orang seperti dia. Cukup untuk menghancurkan pengetahuan spiritual, dan kemudian membobol dunia ketiga biarkan dia memberikan kontribusi untuk menjadi pupuk bunga baik. Petik 2. Perhatian baik, Chen Nan sangat setuju. Sial, kamu berani memperlakukan aku seperti ini, kamu tidak akan mati dengan baik. Chen Nan, kamu akan menyesal, kakak lelaki mereka akan membuatmu membayar 10 kali lipat dari harganya. Demeng hampir pingsan, berteriak gila, menjadi seorang guru surgawi secara teori abadi, tetapi sekarang menghadapi 3 guru surgawi, dia tidak bisa hidup lagi. Apa? Teriak Demeng. Setelah tubuh hancur, sulit untuk mengatur kembali. Roh dalam jiwa diserang oleh Chen Nan, dan Taixuan, dan orang tua di kuburan pada saat yang sama, dan asap menghilang dalam sekejap. Jiwa memasuki dunia ketiga. Luka yang lebih lama tidak seserius yang dibayangkan, dan ia pulih setelah perawatan sederhana, seperti pedang naga, tubuhnya tentu saja yang paling kuat. Di bukit batu yang kacau tidak jauh dari sana, sebuah pintu ruang besar berdiri dengan tenang, menampakkan tatapan tanpa akhir. Setelah penjelasan singkat tentang Longer, Chen Nan mengetahui bahwa Qianlong, Xuanzang, Damo dan yang lainnya telah memasuki pintu ruang angkasa sejak setengah bulan yang lalu. Lebih lama menunggu berita mereka di sini, dan dia tidak ingin menunggu Demeng setelah setengah bulan. Tidak ada keraguan bahwa itu mengarah ke dunia keenam. Haha, sangat menarik. Penjaga makam tua itu tertawa dan berkata, bocah bau datang untuk membantuku, hari ini kita menemukan cara untuk menghubungkan dunia keenam dengan dunia ketiga dan membangun saluran luar angkasa satu arah. Menurut legenda, ada banyak nama besar di alam keenam. Saya pikir mereka terlalu kesepian. Mungkin lebih nyaman untuk mengubah lingkungan. Petik 2. Tidak peduli bagaimana penampilan Chen Nan, dia merasa bahwa lelaki tua di makam itu tersenyum dan genit. Tak perlu dikatakan, penjaga makam tua itu gila dan ingin memiliki saluran ruang satu arah antara alam keenam dan ketiga. Dengan cara ini, alam keenam masuk tanpa izin secara tidak sengaja. Tentu saja, tidak mudah untuk mengatakan bahwa itu mudah dilakukan. Pertama-tama, kita harus mengubah lingkungan menjadi kekacauan, mengisolasi peninggalan ini, dan membiarkan tempat ini menjadi mandiri, sehingga di belakang gerbang kekacauan adalah dunia ketiga. Jika penguasa tingkat surga berjalan di sepanjang saluran ruang angkasa dari dunia ke-6 sampai akhir, dan akhirnya ingin menggunakan pembudidaya surgawi sebagai ruang hampa, maka dunia ketiga mengerikan yang dikenal sebagai penjara akan menunggunya. Dalam beberapa hal, pemelihara makam tua tidak kuno. Dunia ketiga dalam kekacauan dan membutuhkan makanan. Beberapa orang yang ganas dan jahat di dalam tidak akan peduli dengan identitas Anda. Siapapun yang masuk ke dalam kandang dengan vitalitas tipis dapat diledakkan dan dihisap. Silakan, nak, aku butuh bantuanmu. Kamu mengubah ini menjadi kekacauan. Aku akan menahan perisai ruang dunia ketiga untuk membuatnya sangat dekat dengan saluran ruang angkasa. Tunggu sebentar. Chen Nan menyela penjaga makam tua itu dan berkata, beberapa teman saya telah memasuki ruang ini. Saya ingin mencari keberadaan mereka terlebih dahulu. Saya khawatir kecelakaan akan terjadi pada mereka untuk waktu yang lama. Yah, kamu harus sesegera mungkin, ruang ini seharusnya tidak terlalu besar. Si tua penjaga restoran mengangguk setuju. Chen Nan terbang ke timur bersama Longer, dan Xiao Kongkong bosan dengan Sisi dan Taixuan kali ini, bergerak ke dua arah. Dua tuan besar surga memancarkan kesadaran pada saat yang sama, mencari keberadaan sisanya. Peninggalan sebelum kehancuran besar, kata besar tidak besar, kata tidak kecil, radius ratusan ribu kilometer persegi, Chen Nan dan Taixuan mencari setiap inci tanah, tetapi tidak memiliki temukan.
Kemudian dua saluran ruang angkasa ditemukan, dan tampaknya orang-orang itu meninggalkan ruang di sepanjang dua saluran. Kemudian, setelah identifikasi penjaga makam tua, dua bagian spasial juga mengarah ke dunia keenam. Qianlong, Damo, Mengker, Little Princess, dan lainnya, bahkan memasuki ranah keenam yang legendaris. Dunia macam apa yang ada, Chen Nan tidak begitu jelas, tetapi hanya diketahui secara tidak sengaja bahwa tanah dari 7 jiwa gadis surgawi ketujuh disegel di Xiaoliu Dao, dan gadis surgawi ketujuh surgawi datang dari dunia itu. Orang-orang dari dunia itu tampaknya sangat kuat. Chen Nan tidak tahu kemungkinan seperti apa seorang pria dengan 7 kekuatan magis, seperti Mengkir dan Little Princess, akan memasuki alam keenam. Selanjutnya, Chen Nan dan Taixuan mencoba yang terbaik untuk membuat Chen Nan merasa bahwa penjaga makam tua itu tidak cukup baik untuk berspekulasi tentang kekuatannya. Setelah lebih dari 3 bulan bekerja keras, dengan bantuan Chen Nan dan Taixuan, lelaki tua di makam akhirnya membangun jebakan luar angkasa, dan saluran luar angkasa satu arah menuju dunia ketiga terbentuk. Lelaki tua itu melihat ke saluran yang ia ciptakan dan tersenyum bangga, berkata, "Hei, dunia ketiga seharusnya cukup sibuk kali ini, hei." Dia tersenyum penuh kemenangan, tetapi dalam sekejap, dia tampak terbangun dan berkata, bagaimana mungkin para Master Tianji dari alam keenam secara tidak sengaja masuk ke saluran ruang angkasa ini? Nah, sepertinya orang tua saya secara pribadi memulai ini lebih baik melakukan perjalanan dan memimpin mereka, hehe. Petik 2. Dengan cara ini, perangkap ruang yang terkenal di antara populasi generasi selanjutnya menyelesaikan yang pertama. Selanjutnya, dua bagian spasial yang tersisa diselesaikan setengah tahun kemudian dengan upaya bersama penjaga makam tua, Chen Nan dan Taixuan. Pada saat pemeriksaan akhir, kecelakaan terjadi. Kongkong sedikit, berteriak untuk percobaan pertama. Meskipun penjaga kubur tua itu menertawakannya, dia tidak memiliki kekuatan gaib surgawi, dan dia tidak bisa menembus ruang tingkat ketiga. Hasil, ayah bantu, wow, Kongkong benar-benar bisa menembus ruang dunia ketiga. Faktanya, kalau dipikir-pikir, ini bukan hal yang tidak biasa. Si kecil bereinkarnasi dalam baju besi, kekuatan magis terbesar adalah menghancurkan semua rintangan, dan kondisi puncaknya adalah mengabaikan semua segel. Kalau tidak, ketika menyeberang kembali ke Taiko, bagaimana dia bisa menggali batas terpisah yang menyegel Taiko? Orang tua di makam tercengang. Chen Nan, dan Taixuan, dan Long Er berpikir sudah terlambat, dan mereka menembus ke dunia ketiga. Wow, aku sangat sial. Ayah, aku akan menemukan kakek dan nenek. Ibu cantik, kakak, aku akan merindukanmu. Melambaikan tangan kecil, dengan tangisan menangis. Lagi pula, ini adalah lelaki kecil berusia sekitar 1 tahun, meskipun pikirannya yang dewasa tidak konyol, dia selalu anak-anak. Kosong, teriak Chen Nan, kekuatan sumber waktu dan ruang diluncurkan, ingin menarik kembali kosong. Kosong, lagi pula, sulit bagi Taixuan untuk tetap tenang. Mata kehancuran menghancurkan ruang dan ingin menghentikannya agar tidak menutup. Adik kecil, lebih lama juga berteriak dengan terkejut. Namun, semuanya terlambat, kosong seperti meteor. Dalam kekosongan tak berujung itu menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi, jika anak ini hanya memukul mundur beberapa langkah ke belakang? Aku akan menariknya kembali, kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Orang tua yang menjaga makam itu berkata, masalah Cis dan kebalikannya seperti sungai yang menderu. Mudah untuk turun ke sungai. Saya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Kembali, sama sulitnya dengan pergi ke langit. Petik 2. Pikirkan tentang bahaya mengerikan dari alam ketiga. Banyak penguasa surga sulit untuk hidup di dalam. Chen Nan benar-benar khawatir. Bisakah Xiao Kongkong, anak itu, berhasil menemukan suaka perang Chen? Tidak, aku ingin memasuki dunia ketiga, kata Chen Nan tiba-tiba. Ayah, aku akan menemanimu untuk menemukan kakak dan kakekmu, Long Er juga berkata. Kamu gila, tempat semacam itu benar-benar api penyucian. Pergi ke sana dan tunggu hukuman untuk dirimu sendiri dan tempatkan dirimu di dalam sangkar. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berencana untuk masuk. Seharusnya aku bertemu orang tuaku. Pada saat yang sama, karena ada banyak rahasia di sana, aku mungkin menemukan sesuatu di dalamnya. Chen Nan berbalik dan berkata kepada Taixuan, lebih lama memberikannya padamu. Lalu dia berbalik ke orang tua yang menjaga makam dan berkata, jika Manula pergi ke alam keenam, tolong urus aku. Teman di dunia. Petik 2. Omong-omong, Chen Nan tidak bisa membiarkan mereka mengatakan lebih banyak, langsung menghancurkan kehampaan, mengejar kehampaan. Ayah, teriak Longer, sepertinya ingin mengejar, tetapi Taixuan tertangkap dengan kuat. Pria tua di makam itu menggaruk kepalanya untuk sementara waktu dan berkata pada dirinya sendiri, saya kira anak itu tidak berumur pendek. Apakah ada yang perlu dikhawatirkan tentang bocah bau ini? Bukankah dunia ketiga benar-benar menyenangkan? Ada rasa dingin dalam penghambatan diri. Moyun terselubung di langit dunia ketiga, Chen Nan akhirnya naik ke negeri misterius ini. Begitu dia memasuki ruang ini, Chen Nan jelas merasakan gemetar tubuh. Ini bukan rasa takut, ini adalah kegembiraan. Suasana lama dari perubahan-perubahan kuno menyambut kami, dan ia merasa bahwa ini adalah tempat yang nyata bagi yang kuat. Bumi yang luas, di mana tidak ada rumput di ribuan mil, dan tanah hitam dan merah, seolah penuh dengan darah dan air, awan ajaib rendah, dan napas kuno melonjak.
Awaw, terdengar gemuruh besar, dan raksasa-raksasa menuju Chenan, seperti bukit, berbentuk seperti singa, tapi itu bukan singa, dia ditutupi dengan timbangan tanah, meraung, membanting mulut besar berisi darah ke arah Chenan. Chenan tidak mundur, dengan sinar cahaya di tangannya melompat ke arah binatang raksasa itu. Kapan? Seluruh bumi bergetar, tetapi binatang itu tidak terbelah dua, baru saja diluncurkan. Sangat jahat, kekuatan Master Tian tidak membunuhnya. Namun, Chenan belajar banyak dari itu, vitalitas dunia ini benar-benar sangat kecil. Betapa banyak kekuatan yang tidak dapat dikumpulkan di udara, jauh dari dunia. Roar, binatang buas itu bergegas lagi. Ketika cahaya dingin menyala, Chenan memegang tombak Fang Tianhua di tangannya, dan berubah menjadi pisau tombak berkaki 1000. Darah itu berkilau, bau darah tajam, dan monster itu jatuh ke tanah dan terbelah dua. Meskipun binatang buas raksasa ini ganas, mereka hanya episode kecil dibandingkan dengan orang ganas yang mungkin mereka hadapi. Bisa dibayangkan bahwa akan ada pertempuran yang menarik menunggunya di dunia ini. Pilihan iblis dan sejenisnya untuk memasuki dunia ini harus memiliki makna yang luas jangkauannya. Dia menantikan perang, dan berharap untuk membawa reuni dengan ayahnya. Terbang ke depan seperti meteor. Tanah luas ini hampir tidak memiliki vegetasi dan tidak ada hewan biasa, hanya ada perubahan zaman kuno dan awan ajaib yang berputar. Setelah terbang selama beberapa hari berturut-turut, Chenan hanya melihat beberapa binatang buas, tetapi tidak melihat sosok. Hingga 5 hari kemudian, dia mendengar tanah bergetar hebat di depannya. Wow, ayah! Kakek, sebuah tangisan kecil masuk ke telinga Chenan. Dia terbang maju dengan bersemangat dan cepat, dan bahkan mendengar suara kosong. Di depan mereka, sekelompok binatang buas berlari, yang semuanya seukuran bukit. Xiao Kong duduk di atas binatang buas, dan tampaknya melarikan diri bersama mereka. Di belakang mereka, badai topan melahap segalanya, dan bahkan gunung-gunung hancur menjadi bubuk, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kosong, Chenan tidak bisa mempercayai matanya. Mengapa kebetulan itu benar-benar terlihat kosong di benua yang luas ini? Ayah, selamatkan aku. Xiao Kong berteriak padanya dengan tangan terbuka, dan wajah merah muda itu penuh dengan air mata. Chenan bergegas dengan cepat, tetapi dalam sekejap, perasaan krisis yang hebat membanjiri pikirannya. Dia menghentikan langkahnya seumur hidupnya, dan suasana hatinya yang tenang menjadi tenang dalam sekejap. Unreal hancur, teriak Chenan. Dengan ketenangan di hatiku, semua yang ada di depanku menghilang, tidak ada kawanan binatang buas, tidak ada badai yang mengerikan, dan tidak ada apa-apa. Hanya ada satu kuburan raksasa di depan. Ini bisa sekecil bukit, dan Chenan hampir bergegas masuk, dan menabraknya hanya beberapa meter dari makam. Campuran kuno, berdarah, brutal dan perubahan-perubahan melingkupi dan menyebar. Dunia ketiga benar-benar mengerikan. Makam soliter yang dapat menggambarkan pikiran Chenan dapat dianggap sebagai sangat jahat, untuk mengetahui bahwa dia sekarang seorang bidat, bagaimana ilusi biasa dapat membingungkannya. Tanah tandus tidak terlihat selama ribuan mil, dan tidak ada jejak tanaman hijau. Gunung-gunung di dekatnya bergelombang, dan tanahnya berwarna merah gelap. Kuburan besar berdiri di sini, yang jauh lebih tinggi daripada bukit rendah di dekatnya yang tingginya 1 atau 200 meter. Ini memiliki ketinggian 300 meter, tidak ada batu nisan, tidak ada cemara, hanya kantong tanah yang besar, dan tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Kerikil merah gelap di atas telah memadat, seolah-olah telah menjadi batu. Angin badai bertiup dari waktu ke waktu di kejauhan, tetapi semua mata angin tidak akan selangkah lebih dekat dengan ini, dan ratusan kaki dari sini akan runtuh oleh kekuatan yang tak terlihat. Fang Kai adalah makam yang besar dan misterius ini, yang memengaruhi pikiran Xiao Chen dan membuatnya memiliki ilusi berbahaya. Dia memegang tombak dicat Fang Tian, mundur selama puluhan langkah sebelum berdiri di udara, menghadap ke kuburan raksasa yang hampir menabraknya. Hatinya penuh keraguan, apa makamnya? Ini sangat besar. Chenan selalu berurusan dengan makam itu sejak kebangkitannya, jadi pergaulan pertama setelah melihat makam raksasa itu adalah makam iblis. Namun, itu tentu saja bukan setan umum. Sulit membayangkan karakter seperti apa yang terkubur di dalamnya. Adalah masuk akal untuk berspekulasi bahwa orang yang bisa memasuki dunia ketiga dibudidayakan di atas pangkat surgawi, dan pemilik makam ini sebenarnya memiliki makam raksasa yang mengesankan. Generasi, jika tidak penguasa surga biasa tidak dapat memiliki seseorang untuk membangun kuburan sebesar itu baginya. Pada saat yang sama, Chenan juga memiliki jenis asosiasi lain. Apakah orang di kuburan besar ini benar-benar mati? Ilusi Fang Kai tidak seperti kebencian, tetapi tampaknya orang yang kuat melecehkannya. Setelah Xiu Wei Dajin, ia terbiasa dengan banyak peristiwa aneh, banyak tokoh legendaris yang menghilang atau mati secara bertahap muncul pada akhirnya, dan tidak ada kepunahan total. Dia berpikir bahwa kuburan besar ini juga akan menjadi ini adalah tempat yang aneh. Saya takut orang-orang yang dikubur di sana tidak mati, dan ada tanda-tanda akan kembali. Karena pihak lain menggunakan ilusi untuk membimbingnya mengenai makam raksasa, Napo mungkin ingin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan makam atau meterai. Ini membuat Chenan sangat tidak senang, sebenarnya ingin menggunakannya. Dia mendengus dingin, memasang tombak dicat Fang Tian, mengelilingi makam raksasa, telapak tangannya terus-menerus ditembak, dan sinar cahaya terang terpancar ke bawah, dan ia terus-menerus menempatkan 18 segel. Terbang menuju kuburan raksasa. Berani, aku berteriak di telinga Chenan, mengingat fluktuasi mental yang kuat ini, sama menakutkannya dengan Tian Lei.
Namun, ini membangkitkan kemarahan Chen Nan, dan juga berteriak, di mana generasi tikus, menciptakan halusinasi. Apa yang salah dengan menyegel jiwa Anda sendiri dan hantu liar sekarang, dan mengapa tidak berani? Reptil yang rendah hati, berani tidak menghormati saya. Saya ingin Anda menghancurkan segalanya. Suara keras dan keras bergema di langit. Chen Nan meludahi kuburan raksasa itu secara langsung, dan berkata, di mana penyakit mentalnya? Roller, panjat kepalamu. Jika kamu ingin aku mati, kamu bisa mencobanya. Aku berdiri di sini. Petik 2. Ledakan. Di atas langit, guntur terdengar. Sepotong besar cahaya hukuman ilahi tiba-tiba jatuh dan menyerang Chen Nan. Chen Nan belum pernah melihat cahaya kehancuran seperti ini sejak lama, setelah hari yang tanpa langit, dunia, dan dunia yang hancur terhubung bersama-sama. Semua jenis hukuman ilahi dan cahaya kehancuran telah menghilang sejak saat itu, seolah-olah kehancuran yang drastis. Dengan aturan tertentu antara langit dan bumi, tidak peduli apakah dewa peri maju atau berjalan di antara tiga alam, itu tidak akan jatuh ke dalam cahaya hukuman yang tak berujung seperti sebelumnya. Sekarang, ketika dia tiba-tiba melihat hukuman Tuhan, mengapa dia tidak mengejutkan Xiao Chen, dia sangat terkejut. Tentu saja, hukuman-hukuman ilahi ini tidak bisa menyakitinya. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan pedang, langsung mengalahkan cahaya hukuman ilahi yang tak ada habisnya, dan berteriak, apakah itu hantu mati di surga? Kuburan besar bergidik untuk sementara waktu dan kemudian tenang sepenuhnya. Daerah itu sunyi dan tidak ada suara. Karena ada begitu banyak pengalaman, bahkan jika Chang Tian sekarang dibangkitkan di depan Chen Nan, dia tidak akan merasa luar biasa. Sekarang, meskipun dia melihat tempat yang tampaknya menjadi makam langit, dia tidak terlalu terkejut. Dunia ketiga memiliki rahasia yang tak ada habisnya. Karena Raja Iblis dapat menghancurkan langit dan menyegel Huang Tian dengan cara yang terencana, suatu hari nanti dia akan bisa menyingkirkannya. Tentu saja, kebanggaan ini hanya dapat dipertimbangkan dalam hati saya. Setan dan orang-orang lain pernah menghancurkan langit, dan karakter-karakter ini ada di dunia ini. Bagaimana mungkin Chen Nan takut dengan jiwa bumi di makam tunggal ini? Saya pertama kali, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa sekarang? Saya sedang menunggu hukuman Anda dihancurkan. Petik 2. Jika Tuhan melakukan ini, itu akan terlalu mengecewakan, itu sangat konyol untuk begitu terpana. Cacing rendahan, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Jika bukan karena aku dicetak di Six Realms, kamu sudah menghancurkannya. Setelah lama, suara gemuruh yang besar hanya terdengar lagi. Haha, Chen Nan tertawa dan berkata, kalian yang tidak malu, hanya mengatakan bahwa mereka ingin aku dihancurkan, bagaimana aku bisa berubah pikiran sekarang, lebih baik tidak bicara omong kosong. Aku tahu kamu siapa itu, bukankah Anda akan menjadi kuning telur yang tidak beruntung dalam legenda? Petik 2. Kamu benar-benar tahu, ya, aku adalah sisa jiwa Huang Tian, yang merupakan seperenam dari kekuatan jiwa yang ditarik. Apakah kamu berani menjadi tidak sopan karena kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu bahwa 6 alam akan hancur ngomong-ngomong, jika kamu menyerah padaku, bantulah aku keluar dari masalah, dan pertahankan kamu dalam kondisi baik, jika tidak semua makhluk hidup di 6 alam akan dihancurkan, dan kamu akan menjadi seperti mereka. Petik 2. Itu kamu. Meskipun Chen Nan terkejut, dia tidak takut karena pihak lain adalah Huang Tian. Dia mencibir keras, seorang pecundang yang terurai dan disegel di 6 alam, berani berbicara dan menghancurkan 6 alam, bunuh dengan semua makhluk, Anda benar-benar menghembuskan udara. Karena Anda begitu ajaib, mengapa Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Hembuskan napas Anda sendiri dan tiupkan diri Anda sendiri. Chen Nan dengan konyol mencemooh Huang Tian yang legendaris. Bak sederhana. Diam, aku akan memarahi jika kamu ingin memarahi. Kamu adalah cacing, dan kamu masih berani berbicara dengan segel, dan melihatku untuk memperbaiki kamu. Sword Devourer. Chen Nan melotot, melewati kekuatan segel, dan memasuki makam raksasa. Ini adalah kekuatan menelan. Dia ingin mencoba memberi pukulan pada Tian Tian. Cacing sederhana. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Suara besar Huang Tian bergoyang di langit. Jelas, pukulan itu tidak bisa membantunya, dan suara gemuruh itu berfluktuasi, meskipun aku diblokir, jalan surgawi tidak terhalang. Masih membunuh semua makhluk, akulah yang sekarat sekarang. Itu tidak akan berdampak, 6 alam akan hancur setelah semua. Jika Anda membantu saya, ketika 6 alam hancur, saya dapat melindungi Anda dari kematian. Petik 2. Chen Nan setengah percaya diri tentang apa yang dikatakan Huang Tian, dan para dewa kuno akan kembali. Huang Tian mengatakan bahwa rencana untuk membantai semua makhluk akan segera dimulai. Apa yang disebut surga nyata, tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun, apakah mereka menunggu saat ini? Namun, bagaimanapun, bagaimana ia bisa menyerah pada Huang Tian yang legendaris ini? Dia berteriak, saya paling membenci postur ketinggian Anda, jangan berpikir Anda benar-benar maha kuasa, kalau tidak, bagaimana Anda bisa disegel? Terlepas dari surga sial itu atau iblis atau jalan jahat, hancurkan 6 alam. Bunuh semua alam, membantai semua makhluk hidup, bermimpi pergilah. Petik 2. Chen Nan mulai menemukan jalan. Dia benar-benar ingin memperbaiki Huang Tian, bukan seberapa sombongnya dia. Alih-alih, vitalitas dunia ketiga ini tipis, dan bagian busuk Huang Tian disegel di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Pasti sangat lemah. Dia mulai mencari pola di benaknya. Ingin sepenuhnya menjebak Huang Tian di sini. Namun, saat ini,
Huang Tian membuat suara yang megah lagi, tetapi mendengarkan telinga Chen Nan membuatnya sangat marah. Meskipun aku tidak ingin seperti ini, tetapi kamu memaksaku untuk menjadi seperti ini, aku membangunkan anak itu untuk membiarkan kamu mendengar suaranya. Hanya sesaat kemudian, Chen Nan mendengar kutukan kosong, kamu monster bau, aku tidak akan membantu kamu mengangkat segel. Kosong dan kosong. Chen Nan sangat marah dan berteriak, apakah kamu mau Tian, apakah kamu mampu melakukan ini? Benar-benar tidak tahu malu untuk menggendong anak, bukankah kamu takut membiarkan semua orang tertawa? Tidak mungkin, aku hanya bisa melakukan ini. Apakah kamu berpikir bahwa ilusi yang kamu lihat sebelumnya dibuat tanpa hasil? Jika bukan karena menangkap hantu kecil ini, bagaimana aku bisa membangun ilusi itu? Bantu aku membuka segel, jika tidak aku membiarkan iblis kecil ini segera mati. Petik 2. Yah, tunggu. Aku memasuki makam untuk membantu Anda mengangkat segel. Chen Nan tidak ragu-ragu, dan ia bergegas menuju makam sebagai cahaya ilahi, tetapi ia menghadapi perlawanan besar di lapisan tanah yang tebal. Pada saat ini, Huang Tian menunjuk kepadanya, di sebelah kiri, ada jalan masuk ke makam. Chen Nan bergerak maju dengan kata-kata, dan sebuah batu besar menumpuk muncul di bidang penglihatannya. Batu besar itu terukir dengan perubahan-perubahan tahun-tahun. Jalan itu sangat membosankan. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan berputar ke bawah tanah. Gunakan web rumah tangga www. 1D. Unduh TXT, format novel. Pengguna seluler masuk ke WAP, DNET untuk membaca novel versi teks tercepat dan terbaru secara gratis. Dia bisa berjalan setengah jam sebelum mencapai tujuan terakhirnya. Kata Kombe sangat sederhana, tidak ada barang tambahan, batu-batu besar dibangun di platform bawah tanah yang sangat luas, dan sarkofagus besar diparkir di tengah. Dan Xiao Kongkong dengan kuat diserap di sarkofagus dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ayah, jangan biarkan penjahat besar ini keluar. Meskipun lelaki kecil itu tidak bisa bergerak, dia terjebak di tempat yang gelap dan mengerikan, tetapi dia tidak terlihat takut sama sekali, dan matanya yang besar berkibar-kibar. Chen Nan mengangguk padanya dan berteriak keras pada sarkofagus, apa yang kamu inginkan? Lepaskan. Aku ingin kamu menghancurkan kuburan raksasa dan mengguncang sarkofagus. Karena kamu telah masuk ke sini, silakan pindahkan sarkofagus secara langsung. Pindahkan saja dari lokasi. Chen Nan melangkah maju selangkah demi selangkah. Matanya seperti listrik, dan dia menemukan bahwa ada banyak sosok Tai Chi yang membayang di tanah yang ditumpuk oleh batu-batu besar, yang mengandung kekuatan misterius dan tak terduga. Ini harus menjadi segel utama. Salah satu kekuatan. Ayah, apakah kamu tidak benar-benar ingin membiarkannya keluar? Penjahat besar ini melarikan diri, itu akan menyebabkan kekacauan. Ayah, dia tidak bisa membunuhku, kamu tidak peduli padaku, teriak Xiao Kongkong. Chen Nan mengabaikannya, tetapi berjalan ke sarkofagus dengan ekspresi bermartabat. Pada jarak yang pendek ini, dia merasakan energi yang tak terduga mengalir di sarkofagus. Ini adalah kekuatan segel. Jangan mendekat, berdiri saja di sana dan lakukan yang terbaik untuk menyingkirkan sarkofagus. Suara Agung Huang Tian keluar dari sarkofagus yang sensasional. Oke, sosok iblis, teriak Chen Nan. Dalam kata Kombe yang redup dan gelap, cahayanya tiba-tiba cerah, dan sesosok Tai Chi besar muncul, diselimuti seluruh makam, tidak hanya peti mati yang diselimuti, tetapi bahkan makam itu tersapu ke dalamnya. Tentu saja itu kosong, terbungkus. Ah, Huang Tian menggeram keras, aku tidak ingin membiarkan putramu hidup, hanya berhenti untukku, ini. Fluktuasi besar terus-menerus meletus dari sosok dewa dan iblis, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar dalam sekejap, makam besar hancur dalam sekejap, dan makam kuno berdiri di dunia ketiga sejak zaman kuno selesai misi segelnya. Sosok iblis muncul di langit awan hitam yang bergulir, bersinar dengan emas dan hitam, nafas kehidupan dan nafas kematian berfluktuasi pada saat yang sama. Buka, teriak Huang Tian, tampaknya menghancurkan sosok iblis, sosok besar Taiji tiba-tiba diperbesar oleh dukungan, dan tampaknya benar-benar rusak. Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah dan Huang Tian mengerikan. Tanpa ragu-ragu, dia membawa Fang Tian untuk menggambar tombak, dan dia bergegas ke sosok dewa dan iblis, tetapi hal-hal tidak seburuk yang dia pikirkan, ketika dia memasuki saat itu, yaitu, saat sosok Tai Chi hendak runtuh, di dalam sosok dewa dan setan cahaya yang indah bersinar gerbang menuju sumber kehidupan tertutup. Ada 9 gerbang kacau pada sosok iblis, salah satunya melewati tempat peristirahatan para dewa dan mengarah ke lokasi sumber kehidupan. Chen Nan baru saja memasuki gerbang ini sebelumnya. Namun, hari ini pintu kedua yang kacau tiba-tiba terbuka lebar, menelan bagian bawah makam dan sarkofagus, dan juga menelan Chen Nan. Ruang ini kosong dan tak tertandingi kosong. Namun, itu bukan keheningan mutlak. Di ruang yang tampaknya abadi ini, sebuah peti mati darah merah ditangguhkan. Tentu saja, ini bukan mulut Huang Tian, ini sudah ada. Jika Anda memahaminya dengan cermat, Anda bisa merasakan denyut samar dari peti mati darah. Yang kedua dari 9 keos gerbang Dao, di mana ada peti mati darah yang misterius, benar-benar tampak sangat jahat. Sosok iblis misterius, itu penuh dengan terlalu banyak rahasia, kebangkitan Chen Nan memiliki hubungan langsung dengan itu, tetapi pada saat ini belum mungkin untuk sepenuhnya memahami berapa banyak misteri yang terkandung di dalamnya. 9 saluran kekacauan sekarang hanya membuka 2 saluran, lapisan pertama dewa dan arwah tak berujung beristirahat dalam damai, dan ada gurun kuno mengambang yang membiakkan harta seperti sumber kehidupan.
Pintu kacau kedua tidak begitu rumit. Hanya ada peti mati berwarna merah darah di ruang kosong dan sunyi, yang lebih tinggi dan lebih lebar dari peti mati hitam yang menekan segel Huang Tian, dan sedikit fluktuasi meledak, juga ketahui sudah berapa lama parkir di sini. Inilah yang paling mengejutkan Chenan. Apakah ada orang yang tidur di dalam? Atau meterai orang itu, atau meterai, hari? Tidak bisa ditebak. Ketika katakombe dan sarkofagus yang disegel dengan Huang Tian memasuki ruang ini, sepertinya langit terbalik, seluruh keheningan yang sunyi tidak dapat tetap tenang, dan itu bergolak seperti air mendidih. Sarkofagus Huang Tian yang tertutup jatuh dengan keras, dan Huang Tian meledak menderu di dalam, seolah dia akan keluar. Ayah! Pengendali penerbangan menyingkirkan belenggu sarkofagus, seperti kelinci fleksibel, dan berlari ke Chenan dengan beberapa klik, bersembunyi di belakangnya dengan rengekan. Bumi itu besar, ayah adalah yang terbesar, oh, ayah, aku ingin mati kamu. Aku ingin menemukan kakekmu dulu, tapi aku tidak berharap untuk jatuh ke tangan penjahat ini, ayah menyegelnya dengan cepat. Si kecil sangat bersemangat, tidak takut sama sekali. Chen Nan memegang tombak Fang Tianhua di tangannya, bilah tombak memancarkan cahaya redup, dan menuliskan dalam kekosongan ini, mantra yang aneh dan kompleks, muncul dalam kekosongan dalam situasi energi, bersinar terang. Cahaya bersinar ke arah sarkofagus raksasa yang bergolak. Apa tempat ini? Ini bukan apa yang kamu sebut langit bagian dalam dan bumi, dan telah dipisahkan dari 6 alam. Huang Tian meraung, dan suara ombak bergoyang dalam kekosongan yang tak berujung. Dia tampak agak liar. Pada akhirnya, mengapa saya merasa tak terbatas sejak lama? Petik 2. Dalam cahaya yang cemerlang, pesona yang tak terhitung jatuh ke peti mati raksasa, menghentikan sarkofagus yang jatuh dari ayunan, dan dengan kuat meletakkannya di ruang kosong. Tidak mudah untuk menghentikanku. Huang Tian tampak sedikit tenang dan mulai berurusan dengan segel Chen Nan. Kabut cahaya menyebar melalui sarkofagus, seolah-olah memiliki nama keluarga yang kuat. Meskipun tidak dapat merusak sarkofagus, ia dapat secara efektif menghilangkan mantra di atas. Sinar cahaya melayang ke atas dan kemudian hancur, mantra hancur satu persatu. Ayah, kita bekerja sama. Melihat ini, Xiao Kongkong tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi yang mempesona, dan tubuhnya menjadi pedang. Ayah, aku pandai memecahkan segel, tentu saja aku tahu cara menyegel, dan mengirimiku segel yang ingin kamu terapkan, biarkan anakmu yang paling cerdas menyegel penjahat ini. Chenan tidak ragu-ragu, meraih pedang yang diubah oleh udara, dan kekuatan segel dimainkan lagi. Cahaya ilahi yang berwarna-warni menyelimuti kehampaan, dan terus mengembun menuju sarkofagus. Tampaknya sarkofagus itu terikat oleh ribuan rumah besar berwarna. Sulit untuk mengguncangnya lagi, dan kabut Yin Yun yang mengalir keluar dari sarkofagus dipaksa kembali. Mantra tak berujung jatuh ke sarkofagus, menyegelnya dengan kuat. Kali ini saya benar-benar memperbaikinya. Tentu saja terutama karena keberadaan sarkofagus, dan Huang Tian telah disegel sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Suara Huang Tian sulit untuk keluar. Apakah semuanya sudah berakhir? Wow! Sebuah suara tumpul keluar dari peti mati besar berwarna darah, dan nada berlama-lama tampaknya berasal dari Taiko. Chenan yang mengejutkan dan dewa hampa semuanya berdesir. Dalam sekejap, Kongkong berubah menjadi boneka porselen yang terbuat dari bubuk dan batu giok. Dia berlari terburu-buru di belakang Chen Nan, memegang pahanya dan berbisik, "Ayah, bagaimana saya pikir kita hanya memiliki segel kecil, sepertinya di sini ada yang lebih besar, bukankah itu ayah Huang Tian?" Petik 2. Mendengarkan kata-kata kekanak-kanakan, Chen Nan hampir tersenyum, apa yang dipikirkan pria kecil ini sepanjang hari. Wow, terdengar suara keras lain. Yang membosankan, peti mati berdarah besar itu bergetar hebat, dan bagian kosong ini bergolak. Apa ini? Apakah benar-benar ada karakter mengerikan yang tersembunyi di dalamnya? Penutup peti mati dari peti mati raksasa berdarah tiba-tiba melambung, dan keluhan yang tak terlukiskan meledak, dan kekosongan kosong ini menjadi sangat membunuh dalam sekejap. Sarkofagus Huang Tian tiba-tiba bergetar hebat, seolah dia merasakan sesuatu. Dan ada gelombang fluktuasi mental, tetapi karena kekuatan segel, fluktuasi itu terlalu lemah untuk mendengar apa yang dia berteriak. Chen Nan menahan napas dan melindungi Xiao Kongkong di belakangnya, memegang tombak Fang Tianhua dan menatap diam-diam ke peti mati berwarna darah yang terbuka. Dia sedang menunggu badai datang, berdasarkan perasaan bahwa peti mati berwarna darah itu tampaknya mengintai. Troll super, panggilan, angin kencang, kabut darah tak berujung menyebar, dan ada darah merah di sekitar peti mati. Nafas sensasi yang menakutkan mengalir ke arah kami, dan troll itu lahir. Pada saat kabut berdarah melonjak, cakar hitam raksasa dengan panjang lebih dari 10 kaki membentang dari peti mati, dengan batang-batang hijau menonjol di atasnya, seperti naga panjang yang berkelok-kelok, tidak melihat warna, hanya melihat bentuknya, sepertinya itu tangan yang besar, tapi kuku itu panjang dan setajam kuku binatang, kuku cian bersinar dengan cahaya dingin, dan panjangnya 1 atau 2 kaki. Itu hanya meraih segel peti mati Huang Tian, menariknya dengan ganas, dan akhirnya menangkap sarkofagus ke dalam peti mati yang berdarah dan menelannya. Lalu ada ledakan keras, dan peti mati Scarlet ditutup, meninggalkan gambar hantu yang menarik, orang seperti apa yang dimiliki oleh cakar hitam seperti cakar hitam. Chen Nan sama sekali tidak mengetahuinya. Baru saat itulah dia hanya merasakan kekuatan ekstrim yang luar biasa berfluktuasi, dan selain itu, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Tianyantong tidak bisa menembus peti mati sama sekali, dan tidak bisa melihat pemandangan di dalam.
Wow, peti mati raksasa berdarah itu tiba-tiba berguncang dengan keras, dan sepertinya itu berjuang keras di dalam. Kemudian Chen Nan dan Kong Kong mendengar suara pecahan batu, dan tampaknya peti mati batu Huang Tian, yang telah disegel, telah hancur, yang menyebabkan ayah dan anak itu segera waspada. Namun, suara yang keluar di luar imajinasi mereka. Cibiran dingin yang menyeramkan, mencibir sebentar 2 kali, hei. Kemudian mereka mendengar teriakan Huang Tian, ah, tidak, bagaimana mungkin ini, tidak. Kemudian, mereka mendengar suara patah tulang, dan kengerian Huang Tian yang menakutkan, ah. Meskipun dipisahkan oleh peti mati berwarna darah, Chen Nan tampaknya mencium bau berdarah yang menyengat. Gam-gam. Jenis suara ini menyeramkan, sepertinya ada binatang buas yang mengunyah tulang. Napas brutal dan berdarah, bergegas berhadap-hadapan. Ayah tua, ayo pergi dari sini. Xiao Kongkong menarik-narik sudut pakaian Chen Nan dan diam-diam meremehkan, lelaki kecil itu jelas ketakutan. Ceritan Huang Tian melemah, dan suara retakan tulang dan gigi semakin keras. Itu benar-benar membuat orang mati rasa. Bagaimanapun, peti mati itu disegel dengan hari. Sekarang, sebenarnya ditelan oleh pembunuh mengerikan yang tidak dikenal. Monster macam apa ini? Lolongan menyedihkan Huang Tian sangat pendek, tetapi menghilang sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, sebagian besar waktu adalah suara gigi yang menggigit tulang dan daging. Chen Nan mendengarkan dengan tenang selama setengah jam, dan Xiao Kongkong menghipnotis dirinya secara langsung, pingsan. Setelah setengah jam, suara mengerikan itu menghilang, setelah peti mati darah besar itu mengeluarkan napas. Dingin, tiba-tiba menjadi sunyi dan seluruh ruang menjadi sangat kosong, tanpa suara. Bagian bawah makam yang tertelan itu membusuk secara diam-diam, berubah menjadi sinar cahaya yang redup. Semua batu penjuru di dasar makam itu padam dengan asap. Ruang ini tampaknya tidak memungkinkan jejak kotoran asing. Hanya peti mati darah besar yang misterius dan mengerikan, mengambang dengan tenang di kehampaan yang tak berujung, tampaknya menjadi penguasa dunia yang mati ini, meskipun sunyi, tetapi prestise dunia yang ganas telah terisi. Akhirnya, kekuatan yang tak terlihat dan misterius dan menakutkan mendorong Chen Nan dan Xiao Kongkong dan memaksa mereka keluar dari ruang ini. Cahaya cemerlang terus berkedip, Chen Nan dan mereka muncul di depan pintu kacau kedua. Meskipun pintu kedua masih terbuka, tetapi cahaya berdarah benar-benar menutup pintu masuk dan keluar saluran, sepertinya ruang yang mengerikan dan kengerian peti mati darah selamanya disegel di dalam. Ayah, ini terlalu berdarah, terlalu mengasyikkan. Hatiku yang ketakutan melonjak tanpa henti. Ayah, monster seperti apa yang kamu besarkan, kamu berikan pada gambar Tai Chi setiap hari. Apakah itu? Bocah itu terbangun dari self-hypnosis, tampaknya bercanda dengan Chen Nan. Chen Nan menghadiahinya dengan ledakan chestnut dan berkata, orang miskin. Bukankah ini sedekat jarak emosional ayahku? Pria kecil dengan senyum hippie benar-benar imut. Chen Nan secara tidak sengaja menemukan sebuah peti mati berwarna darah yang diukir di sebelah pintu kedua yang kacau. Dia menggerakkan hatinya dan menghancurkan ruang itu. Pada pertama kali, dia datang ke pintu yang pertama yang kacau dan mencari dengan hati-hati. Batu nisan dan sumber yang segar dan dinamis. Dia merasa sedikit ceroboh, dan Chaos Gate sepertinya mengisyaratkan apa yang ada di dalamnya. Dia menunjukkan kekuatan waktu dan ruang dengan udara dan ruang, dan dengan cepat muncul di depan gerbang ketiga yang kacau, tetapi tidak ada tanda di dekatnya. Dia bergegas ke gerbang keempat lagi, masih tanpa bekas. Chen Nan tidak menyerah, bergegas ke pintu kekacauan kelima, kali ini dia kaget dan linglung. Sudah ditandai. Itu adalah gambar ukiran seorang pria, seseorang yang pernah dia lihat. Pintu kelima bahkan diukir dengan sosok para dewa saja.